Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam siaran Kiprah Desa untuk kebersamaan kita di hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2022. Dan pendengar, untuk edisi hari ini kita membahas Azolla sebagai alternatif pakan pada budidaya ikan lele. Dan untuk menyampaikan materi atau informasi ini kita sudah terhubung dengan Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Takalar, Ibu Rismawati Rusman, SPI MSI. Beliau merupakan Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Takalar. Dan alhamdulillah pendengar, kita sudah bersama Ibu Rismawati melalui sambungan Zoom. Kita segera menyapa Ibu Risma. Assalamualaikum, selamat malam Bu Risma. Bu Risma, assalamualaikum, selamat malam. Bu Risma. Halo, assalamualaikum Bu Risma. Bisa mendengarkan suara saya di studio, Bu Risma? Ya, kami mohon maaf mendengar ini sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi ya. Audio Ibu Risma belum bisa kami dengarkan saat ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Kiprah Desa. Bila bintang bertabir senja melukis senyuman, hiasi cakrawala di hatiku, melihat dua indah bola mata di parasmu. Nona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu, kau dan aku. Meskipun bintang tak temani malam, terang pun terasa gelap, ku kan setia bersamamu kasih. Manakah insan muda di madu cinta, ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat berlalu. Tiada lagi ada senja kecewa, jingga langit merdu bernada kasih. Rangkai sejuta warna pelangi cinta bersama. Historia, 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 historia. Nona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu
kau bicara. Dewa Dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Janjiku, ku kan setia bersamamu kasih. Insan muda di madu cinta, ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat berlalu. Tiada lagi ada senja kecewa jika langit merdu bernama kasih. Rangkai sejuta warna pelangi cinta bersama. Bila cakrawala logika jangan pedulikan apapun kata mereka. Satukan bentang jurang sukma, kau dan ku selamanya. Setia, senada dan seirama. Balada, insan muda di madu cinta. Oh, balada, insan muda di madu cinta. Ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat berlalu. Tiada lagi ada senja kecewa jika langit merdu bernada kasih. Rangkai sejuta warna pelangi cintaku. Rangkai sejuta warna pelangi cintamu. Rangkai cerita bersama. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, Anda masih terus bersama kami di Kiprah Desa dan terima kasih pendengar untuk Anda yang juga saat ini tengah menyaksikan live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar. Kami mohon maaf pendengar, tadi ada kendala teknis dengan narasumber kami, Ibu Rismawati Rusman SPI MSI, beliau merupakan koordinator penyuluh perikanan Kabupaten Takalar. Kami menyapa untuk beberapa yang sudah menyaksikan saat ini, ada dari Marwiyah Yadi, semangat penyuluh perikanan Satmin Kalmaros, ada Pak Hartono, Luhkan Kabupaten Konawe Selatan, ada Najda Fatima, Fajri SPI, Luhkan Kabupaten Sinjai, Luhkan Kabupaten Takalar juga menyimak. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya ke Ibu Rismawati, boleh bergabung bersama kami. Kita coba menyapa Ibu Rismawati. Ibu Risma, Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Ya, halo Bu Risma. Ya. Bu Risma, mohon maaf boleh volume radionya
atau monitor radionya Bu Risma dikecilkan terlebih dahulu biar suaranya jelas. Oke, Bu Risma, makasih. Baik, Bu Risma, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak. Kami mohon maaf Bu Risma, tadi ada kendala teknis kita audionya dan ini sepertinya eh, rekan-rekan Bu Risma ini dari Lukan Takalar, Lukan Kabupaten Konawe Selatan, Sinjai, dan Takalar, beberapa lainnya juga ikut sudah menyaksikan begitu Ibu Risma malam hari ini. Dan Bu Risma, ini karena waktu kita sangat singkat begitu untuk menambah juga wawasan para petani, tentunya ada yang ingin disampaikan terkait topik kita malam hari ini. Silakan Bu Risma. Bisa minta waktu sedikit menyapa-nyapa teman yang katanya malam ini nonton bareng Pak, dengar bareng. Ini banyak memang yang saat ini menyaksikan. Silakan Bu Risma. Dan selamat malam buat teman-teman penyuluh Sarjana Paros. Kemudian juga buat teman-teman saya alumni Perikanan UNAS angkatan 95 yang katanya malam ini acara dengar bareng. Oke. Acara ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya Ismawati Rusman, Koordinator Penyuluh Kabupaten Takalar. Wilayah kerja saya di Kecamatan Galesong Selatan. Unit kerja saya itu di Sapnyengkal Maros, di Balai Riset Perikanan Budidaya dan Penjualan Perikanan Maros. Untuk koordinasi di Kabupaten, kami melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar yang saat ini dipimpin oleh Bapak Baso SPD MSI. Kemudian mengapa saya mengambil tema asola sebagai pakan alternatif untuk budidaya lele? Karena masalah utama yang ada di wilayah kerja saya di Galesong Selatan itu untuk budidayakan lele adalah masalah pakan. Kemudian kalau kita uraikan lagi masalah pakan ini ada beberapa poin penting yang terkait masalah pakan tersebut. Yaitu pertama bahwa semakin bertambahnya pembudidaya membudidayakan lele, semakin sulit juga untuk mendapatkan pakannya. Untuk saat ini di Kabupaten Takalar itu pada umumnya dan terusus di Kecamatan Galesong Selatan itu pakan yang digunakan itu masih berupa usus ayam potong atau limbah ayam potong. Dan saat ini sudah agak sulit menemukan itu Pak, karena sudah semakin banyak pembudidaya yang dan rata-rata pengusaha ayam potong itu sudah punya mitra dengan pembudidaya. Jadi terkadang pembudidaya yang baru itu sudah sulit mendapatkan mitra. Kemudian permasalahan yang kedua itu adalah bahwa harga pakan kemasan atau pelet itu agak mahal. Jadi kalau pembudidaya ingin beralih dari usus ayam ke pakan kemasan, mereka membutuhkan tambahan biaya yang cukup besar. Karena lele itu adalah ikan omnivor yang sangat rakus dan membutuhkan pakan yang cukup banyak. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah bahwa sampai saat ini di Kabupaten Takalar itu umumnya masyarakat belum mengkonsumsi ikan lele. Jadi saat ini pasaran ikan lele itu masih di luar kabupaten. Jadi salah satu alasan mengapa masyarakat Takalar belum mengkonsumsi ikan lele itu karena yang tadi itu pembudidaya masih menggunakan usus ayam. Jadi masyarakat masih merasa jijik tanda kutip untuk mengkonsumsi ikan lele. Itu mungkin yang mendasari saya sebagai penyuluh mencari literatur apa kira-kira yang bisa menjadi solusi untuk berbagai permasalahan tersebut. Ya, Ibu Risma, untuk pendengar kita yang penasaran begitu atau mungkin awam belum mengetahui apa itu asola, manfaatnya seperti apa, silakan Bu Risma. Iya. Jadi yang tadi saya bilang berbagai permasalahan itu yang mendasari saya untuk mencari apa kira-kira pakan alternatif yang bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Saya kemudian menemukan bahwa ada jenis tanaman paku-pakuan yang kita kenal sebagai asola. Asola ini bisa digunakan sebagai pakan alternatif dan sudah banyak digunakan di pembudidaya ikan lele yang ada di daerah-daerah di Pulau Jawa. Mereka sudah lama menggunakan dan berhasil. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Manfaat yang dirasakan apa Bu Risma? Kelebihan dari asola ini Pak, dia itu mudah ditemukan.
banyak tumbuh di permukaan air, di sawah, bahkan dia dianggap sebagai tanaman pengganggu. Oh. Karena menurut petani, dia itu bisa menghambat pertumbuhan padi. Mm-mm. Kemudian tanaman ini juga bersifat sebagai pakan organik dan sehat, dan mudah menambah bobot dan pertumbuhan ikan lele. Kemudian yang ketiga, bahwa tanaman ini mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Kemudian kandungan proteinnya juga tinggi serta ligninnya rendah sehingga membuat ikan mudah mencernanya. Kemudian jika menggunakan azolla sebagai pakan, air media budidaya itu biasanya lebih bersih dan tidak berbau seperti kalau kita menggunakan usus ayam sebagai pakan. Mungkin itu kelebihannya. Ya. Di Sulawesi Selatan, Bu Risma, khususnya di Kabupaten Takalar, apakah sudah banyak kemudian yang memanfaatkan pakan alternatif ini? Iya, sudah banyak, Pak. Malah sudah ada juga yang menggunakan untuk pakan ikan nila. Ya. Iya. Dan sudah merasakan hasilnya begitu, Bu Iya. Risma ya? Sudah merasakan hasilnya. Baik. Air media lebih bagus dan pertumbuhannya juga lebih baik. Baik. Ada tips-tips yang Bu Risma ingin sampaikan terkait pakan alternatif azolla ini? Oh iya, Pak. Jadi biasanya itu pembudidaya yang saya lihat selama ini, beberapa di kelompok binaan saya itu, mereka memberikan azolla itu masih dalam bentuk basah. Jadi dipanen langsung diberikan ke ikannya. Padahal itu sebaiknya pada saat pemberian azolla itu sebaiknya diangin-anginkan dulu supaya kadar airnya berkurang. Karena kalau dalam bentuk basah itu biasanya membuat ikan menjadi cepat kenyang. Jadi pertumbuhannya agak lambat. Tapi kalau kita memberikan pada saat kadar airnya sudah berkurang, biasanya dampaknya pada pertumbuhan ikannya lebih baik. Baik. Untuk pemberiannya sendiri seperti apa, Iya, Pak. Bu Risma? Pemberian pakannya seperti apa? Pemberian pakannya seperti saya bilang tadi, bisa langsung diberikan dalam bentuk basah, tapi sebaiknya diberikan dalam bentuk kering. Bisa juga dicampur dengan pelletnya, pakan tambahannya. Ini berapa kali begitu? Juga kalau kita mau meningkatkan kadar proteinnya, bisa difermentasi dengan menambahkan berbagai bahan seperti tepung ikan, kemudian dedak, kemudian ditambahkan dengan probiotik dan dicampur, kemudian difermentasi, itu bisa meningkatkan kadar proteinnya. Baik, baik. Baik, Bu Risma, kita juga terima langsung begitu ya, bersama dengan masyarakat tentunya yang ingin bergabung melalui telepon di 0821 33 33 9440. Termasuk untuk Anda pendengar kami yang saat ini menyaksikan penjelasan Ibu Risma, ada yang ingin ditanyakan ke Ibu Risma, silakan Anda boleh bergabung bersama kami di kolom komentar pertanyaan Anda. Ada Pak Anton Hamsa, Ibu Asni Gali Muslimin, Kodrianti Ishakyanti, Pak Ahmad Abdullah juga yang saat ini menyaksikan penjelasan Bu Risma begitu, baik itu melalui live streaming di YouTube dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita baca untuk beberapa pertanyaan Bu Risma ya. Ya, Pak. Ini dari pertanyaan beberapa masyarakat yang menanyakan, mana tadi? Ini yang menanyakan, memberi makan dengan azolla apa harus menggunakan takaran? Baik, silakan Bu Risma. Ini dari Pak Tri yang menanyakan. Kalau takaran kan saya tidak perlu, ikuti saja siklus pemberian pakan sebelumnya. Jadi bagaimana siklus pemberian pakan sebelumnya pada saat menggunakan usus ayam itu saya diikuti. Tapi kalau misalnya diberikan dalam bentuk basah, biasanya itu kalau ditebar, ikan lama baru menghabiskan karena mereka terlambat lapar istilahnya. Cepat kenyang, terlambat lapar. Jadi sebaiknya diberikan dalam bentuk yang sudah kering. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang bertanya, mana tadi? Ini dari Pak Adi, itu makanan utama atau tambahan Bu Risma? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau memang pembudidaya ingin beralih dari pakan yang selama ini mungkin agak ekstrim seperti usus ayam, ingin beralih ke pakan organik, bisa dijadikan pakan utama, tapi tetap diberikan tambahan pelet, karena saya kira kalau hanya berharap kadar protein dari azolla mungkin tidak mencukupi, tapi bisa lah dicampur dengan
pakan tambahan yang punya kadar protein yang lebih tinggi. Seperti itu mungkin. Karena ikan lele masih membutuhkan kadar protein yang cukup tinggi untuk pertumbuhannya. Baik. Kemudian kita baca lagi ada Pak Wahyu yang bertanya bagaimana cara mendapatkan bibit azolla ini, tapi belum tahu cara membelinya dan pembudidayaannya seperti apa. Wah, seperti yang saya bilang tadi Pak, salah satu kelebihan azolla itu sangat mudah ditemukan. Bisa ditemukan di sawah, di rawa-rawa, bahkan juga bisa dibudidayakan secara sederhana. Segenggam azolla itu kita sebar di media yang berisi air, dia bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Bahkan kita bisa juga melakukan budidaya secara intensif dengan memberikan dasar media budidayanya dengan campuran tanah dengan pupuk kandang, kemudian diberikan pupuk SP, diberikan air, kemudian azollanya disebar, insya Allah nanti pasti akan berkembang biak dengan cepat. Seperti itu. Jadi sangat mudah ditemukan. Baik. Ada tips lagi untuk budidaya azolla ini, Bu Risma, yang ingin disampaikan? Azolla sebenarnya tidak perlu terlalu dipikir bagaimana budidaya, karena ditebar begitu saja pasti akan tumbuh. Asal suhu udara sesuai dengan suhu udara sesuai dengan kondisi cuaca mendukung untuk pertumbuhannya. Jadi kalau azolla ini dia menyukai daerah yang bersuhu sekitar 21 sampai 28 derajat Celcius. Saya kira kalau di Sulawesi Selatan hampir semua lah seperti itu. Sangat mudah azolla tumbuh, sangat mudah dibudidayakan. Baik. Kemudian pertanyaan lain yang bertanya kalau pakai azolla itu berapa bulan katanya bisa panen, Bu Risma? Apanya? Azollanya apa ikannya? Ikannya. Ikannya sekira tetap sama dengan yang penggunaan pakan yang lain. Kalau sudah berukuran konsumsi sudah bisa dipanen. Kita seperti itu. Jadi kalau kelompok saya Pak, tidak berpengaruh masalah makannya apa. Tapi kalau azollanya yang dimaksud, azolla bisa dipanen 1 sampai 2 minggu setelah dibudidayakan. Atau pada saat dia sudah menumpuk di permukaan media budidayanya, sudah bisa diberikan ke ikan. Seperti itu. Baik. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini katanya masih bingung azolla itu seperti apa. Mungkin nanti bisa cek buka Google juga begitu, Bu Risma ya. Bu Risma? Iya Pak. Ya. Ini untuk pendengar kita katanya masih bingung tanaman azolla itu seperti apa. Azolla saya kira bisa dilihat browsing di Google Pak. Ya. Banyak itu kalau tulis azolla pasti muncul gambarnya. Biasanya tumbuh permukaan air di rawa-rawa banyak biasanya Pak. Baik, untuk Anda pendengar kami yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda tentunya melalui telepon interaktif di 0821 33 33 9440. Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar kami di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga tentunya bisa melalui WhatsApp kami di 0821 33 Ini pendengar kita mungkin tadi baru bergabung, Bu Risma menanyakan katanya cepat nggak perkembangan lelenya kalau pakai azolla katanya, dan ini azolla sendiri dijadikan cemilan atau jadi pakan utama. Ini mungkin baru bergabung dan baru mendengarkan penjelasan Bu Risma. Mungkin boleh diulang kembali, Bu Risma. Jadi saya pikir kalau memang pembudidaya ingin beralih ke pakan organik, azolla bisa dijadikan bahan pakan utama. Pakan utama, tapi tetap harus diberikan tambahan berupa pelet yang mungkin kandungan proteinnya lebih tinggi. Seperti itu. Baik, Bu Risma, karena waktu kita terbatas, mungkin ada hal-hal penting lainnya yang Bu Risma ingin sampaikan terkait topik kita azolla sebagai pakan alternatif budidaya ikan lele. Silakan Bu Risma. Oh iya Pak. Jadi harapan saya sih bahwa khususnya mungkin di wilayah kerja saya terlebih dahulu, bahwa harapan saya pembudidaya bisa beralih dari penggunaan pakan yang sebelumnya berupa limbah ayam potong ke penggunaan azolla sebagai pakan organik. Karena saya berharap bahwa dengan adanya beralihnya pembudidaya dari limbah ayam potong ke azolla,
biaya budidaya ikan lele bisa ditekan pada pembelian pakannya, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pembudidaya bisa lebih besar. Kemudian saya juga berharap bahwa penggunaan asola ini nantinya bisa merubah image ikan lele masyarakat Kabupaten Takalar sebagai ikan yang agak menjijikan untuk dimakan, karena pakannya sudah berubah dari yang sebelumnya limbah ayam potong menjadi pakan organik. Jadi mungkin ke depannya ikan lele bisa mendapatkan pasar skala kabupaten seperti itu. Jadi tidak perlu lagi dijual ke luar kabupaten, sehingga rantai pemasarannya bisa diperpendek, sehingga budidaya nantinya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena langsung mendapatkan pembeli konsumen yang terakhir seperti itu. Baik, Bu Risma, ini untuk pendengar yang juga baru bergabung, katanya adakah nomor kontak untuk bisa bertanya ke penyuluh perikanan seperti itu? Kemudian juga ini Pak Kamenzatsu, nama akun Anda di YouTube. Apa kelebihan asola dari pakan alternatif lainnya? Tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu Risma. Bu Risma, untuk pendengar kita tadi yang bertanya, adakah nomor kontak atau di mana bisa menghubungi begitu penyuluh biar lebih paham atau bisa bertanya? Nomor kontak saya, Pak. Oh iya, bisa di-share saja di chatnya, Pak. Kalau chat. Oke, baik. Baik, nanti kami untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, nomor kontak Ibu Risma ya, bisa di akhir nanti kebersamaan kita bisa menghubungi kami melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar dan kami akan informasikan. Anda bisa menghubungi kami di 0821 33 9440. Bu Risma, sebelum mengakhiri ini karena banyak juga yang menyaksikan Bu Risma mungkin ingin disapa kembali, kami sapa beberapa. Ada Pak Chandra Buana yang ikut menyimak, kemudian Pak Ruslan Nasrum, Luhkan Luwu hadir menyimak penjelasan Bu Risma, ada Ibu Rahmawati Luhkan Takalar, ada Rahma Hidayati, semangat Ibu Korluhku katanya. Terus ada dari Rabbi Luhkan Takalar hadir, Pak Rusmin Jaya, kemudian Hasmawati dari Luhkan Takalar juga hadir menyimak, termasuk ada Fajri SPI Luhkan Kabupaten Sinjai, Pak Hartono Luhkan Kabupaten Konawe Selatan, dan ini sepertinya kami nggak bisa baca satu-satu begitu ya. Tapi terima kasih sudah menyaksikan penjelasan Ibu Risma walaupun kebersamaan kita singkat begitu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersama kembali dengan Ibu Rismawati Rusman SPI MSI, Koordinator Luhkan Kabupaten Takalar untuk berbagi informasi-informasi lainnya tentunya. Bu Risma, yang terakhir mungkin ingin menyapa kembali untuk yang saat ini menyaksikan Bu Risma. Oh ya, selamat malam buat teman-teman Luhkan Kabupaten Maros yang sempat menyaksikan pada malam hari ini. Terima kasih atas dukungan dan apresiasinya, terutama buat Bu Rahma Hidayanti, Luhkan Makassar yang sudah memberikan supportnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Risma atas kebersamaannya di RRI Makassar, berbagi informasi tentunya, dan selamat melanjutkan kembali aktivitas malam hari ini. Sehat selalu Bu Risma. Ya, sama-sama Pak Ida, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, pendengar Kipra Desa, demikian kebersamaan kita dengan Ibu Rismawati Rusman SPI MSI. Beliau merupakan Koordinator Luhkan Kabupaten Takalar, sudah bersama kita menyampaikan materi asola sebagai pakan alternatif pada budidaya ikan lele. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan singkat ini, dan Anda terus bisa mengikuti Kiprah Desa. Kami hadirkan setiap hari pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI. Kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita. Tetaplah bersama kami.